Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu. Mari mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Pemazmur dalam Mazmur 67 ayat 3 berkata, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil. Allah memerintah dunia ini dengan kasih dan keadilan. Ia mengasihi semesta dengan kasih yang begitu besar. Tidak ada makhluk yang luput dari kasih-Nya. Tidak ada tembok yang mampu membatasi kasih-Nya. Mari kita datang kepada Tuhan, bersyukur dan bersorak-sorai bersama seluruh bangsa. Bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya jalanmu dikenal di bumi, dan kiranya keselamatanmu dikenal di antara segala bangsa-bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur cita, mereka pun bersorak-sorai karena Kau memerintah dengan adil. Kau tuntun setiap bangsa-bangsa, dan tanah pun telah memberi hasilnya. Ya Allah, memberkati kita, segala ujung bumi takut akan Dia. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Allah, dalam kasih dan kebaikan-Mu, Engkau memelihara dunia. Dengan pertolongan-Mu, kehidupan dunia berlangsung. Dan dalam kesadaran bahwa Engkau yang menolong kami, umat-Mu, beribadah saat ini. Kiranya pujian yang kami naikkan berkenan bagi-Mu, dan firman-Mu menguatkan serta memulihkan hidup kami. Amin. Keberagaman adalah anugerah Allah. Kita bangsa Indonesia dianugerahi beragam pulau, kondisi geografis, suku, budaya, bahasa, sumber daya alam, dan agama. Keragaman ini menjadi kekayaan untuk saling membangun, belajar, mengisi, dan berbagi. Keberagaman harus senantiasa dirawat dan dijaga agar semakin membawa kedamaian. Namun, terlihat jelas banyak orang lebih memilih membangun tembok-tembok pemisah berdasarkan suku, bahasa, status sosial, agama, dan lain sebagainya. Betapa mudahnya orang bermusuhan karena perbedaan suku, kelompok, atau golongan.
Bahkan gereja pun tersekat-sekat karena perbedaan doktrin pengajaran, tradisi, pemimpin, dan lain sebagainya. Keberagaman dianggap masalah, bukan anugerah. Panggilan kita sebagai orang Kristen adalah menciptakan kehidupan yang berdampak positif bagi kehidupan bersama, sebagai bentuk kasih kita kepada sesama. Sebagai Kristen Indonesia, kita dipanggil untuk merawat keberagaman bangsa kita dengan memupuk dan menebarkan kasih terus-menerus yang melintasi batas-batas. Mari kita berdoa. Ya Allah, dunia ini beragam, tapi kami memilih hidup dalam kolam yang kami bangun dan tinggali dengan mereka yang seragam dan sepaham. Di dalamnya kami merasa aman dan nyaman, tanpa beban, karena kami anggap merekalah teman. Sebaliknya, mereka yang berbeda kami anggap lawan yang harus ditaklukkan. Kami enggan untuk toleran terhadap perbedaan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ajarlah kami untuk mencintai keberagaman, bahkan menghidupi kasih yang menembus segala batas dan perbedaan. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Berita anugerah dari Tuhan. Tuhan mengasihi semua orang, tak peduli suku, bahasa, ras, dan agama. Yesaya 56 ayat 6-7 versi bahasa Indonesia masa kini menyaksikan hal ini. Tuhan berkata kepada orang-orang asing yang telah masuk bilangan umat Tuhan, yang mencintai Tuhan dan berbakti kepadanya, yang menghormati hari Sabat dan setia kepada perjanjiannya. Kamu akan kubawa ke Sion, ke bukitku yang suci, dan kuberikan kegembiraan di rumah ibadatku. Kurban-kurban yang kamu persembahkan di mezbahku akan kuterima. Rumahku akan disebut rumah doa untuk segala bangsa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Hiduplah dalam damai dan kasih dengan semua orang. Salam damai. Di dalam Kristus bertemu seluruh dunia, terpadu umat bertebus di dalam kasih-Nya. Semua hati terlebur di dalam tubuhnya, berkarya akrab dan tekun di pelayanannya. Bergandeng tanganlah erat, apapun bangsamu, pengabdi Bapa yang kudus, tentulah kawanku. Di dalam Kristus bertemu seluruh dunia, cerminan kasih penebus umat-Nya yang esa. Saudara-saudaraku, khususnya di GKI Kafling Polri yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kita. Kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah yang tetap mempersatukan kami. Sekalipun kami tidak bisa berjumpa secara fisik, secara ragawi, kami mengimani bahwa Roh Kudus menyatukan persekutuan kami.
Dan kami boleh hidup dalam persekutuan karena kuasa-Mu yang saling mengasihi, saling peduli, saling menghormati. Kami siap belajar dari firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus tercurah atas kami, dan kami boleh menemukan bulir-bulir benih firman Allah yang siap kami taburkan dalam hidup kami. Bersabdalah ya Roh Kudus, kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Beginilah bunyi Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan dan yang memelihara firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu Amerika Serikat sempat digoncang oleh demonstrasi yang terkenal dengan slogan Black Lives Matter. Berawal dari tindakan rasis yang dilakukan seorang oknum polisi yang menyebabkan kematian seorang berkulit hitam bernama George Floyd, yang kemudian memicu aksi solidaritas dalam bentuk demo besar-besaran hampir di seluruh Amerika Serikat. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa rasisme masih terjadi dalam hidup kita sekarang ini. Bahkan jika kita membaca sejarah kehidupan umat manusia, kita bisa mengatakan hampir di sepanjang masa sikap dan perilaku rasis hadir dalam kehidupan kita. Kita tahu dalam rasisme manusia dibedakan berdasarkan ras, suku, bangsa. Dan konteks semacam inilah yang perlu kita pahami dari bacaan kita hari ini. Dalam ayat 26 kita menemukan ungkapan Yesus yang terdengar rasis, kasar, dan begitu merendahkan. Kata Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Mungkin kita bertanya, mengapa Yesus mengucapkan kalimat yang begitu keras? Untuk menjawab pertanyaan itu, saudara-saudara, kita perlu memerhatikan konteks hidup, konteks sosial pada waktu itu. Ada fakta yang menyatakan bahwa orang Yahudi memandang rendah orang lain dari ras atau suku yang berbeda. Disebutkan dengan jelas bahwa perempuan itu adalah perempuan Kanaan, jadi bukan orang Yahudi. Terhadap orang Kanaan, saudara-saudara, kita bisa menemukan, kita bisa menggali akar yang panjang dalam Alkitab yang menyebabkan kebencian orang Yahudi atas orang Kanaan. Secara ringkas kita bisa melihat bahwa dalam Alkitab diceritakan bahwa orang Kanaan itu berasal dari Ham, anak Nuh. Anak Nuh ada 3, Sem, Ham, dan Yafet.
Ham dikutuk karena melihat Nuh telanjang, namun malah membicarakannya, bukan menutupi ketelanjangannya. Karena itu Nuh berkata dalam Kejadian 9 ayat 25, terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Bahkan tanah perjanjian yang sebelumnya sebagian dihuni oleh orang Kanaan direbut orang Yahudi dalam berkat Tuhan. Tuhan sendiri yang mengatakan akan melenyapkan Kanaan. Dalam Keluaran 23 ayat 23 dengan jelas dikatakan, sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Atas dasar itu orang Yahudi merasa diri lebih unggul, lebih diberkati Tuhan dibanding dengan orang-orang lain termasuk orang Kanaan. Karena merasa diri unggul, orang Yahudi biasa menyebut dirinya sebagai anak. Sedangkan orang di luar Yahudi termasuk orang Kanaan tentu saja disebut dengan istilah yang agak kasar, anjing. Melalui ungkapan itu terlihat adanya konsep pemahaman yang sangat menghina dan merendahkan orang lain dalam diri orang Yahudi. Konsep pemahaman inilah yang kemudian digunakan Yesus saat ia mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Yang menarik, saudara-saudara, perempuan itu tidak tersinggung. Bahkan dengan cerdik dan rendah hati, perempuan itu seolah menantang konsep pemahaman Yahudi sebagaimana yang diucapkan Yesus. Dalam ayat 27, perempuan itu mengatakan, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dari perkataan perempuan Kanaan itu, saudara-saudara, setidaknya ada 3 pemahaman yang bisa kita pelajari hari ini. Yang pertama, anak-anak seringkali tidak menghargai roti. Remah-remah yang jatuh menunjukkan cara makan anak-anak yang tidak terlalu memerhatikan tata cara makan yang baik atau table manner, sehingga kerap menjatuhkan roti. Artinya, saudara-saudara, orang Yahudi seringkali seperti anak-anak yang tidak begitu menghargai roti, anugerah Allah yang berharga itu. Tidak menghargai keberadaan diri mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Kalau kita membandingkan dengan keadaan sekarang pada orang-orang Kristen, rasanya ada juga orang Kristen yang sering bersikap seperti ini, tidak menghargai karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Oh, yang penting kan saya sudah dibaptis, santai saja, saya pasti diselamatkan. Kita tidak sadar bahwa anugerah Allah itu adalah anugerah yang sangat mahal sampai-sampai Yesus mati di atas kayu salib. Yang kedua, anjing yang digambarkan setidaknya dalam bacaan kita bisa kita bayangkan sedang setia menunggu jatuhnya remah-remah roti. Artinya, saudara-saudara, sekalipun bukan sebagai bangsa pilihan, tidak berarti orang-orang di luar Yahudi tidak mendapatkan roti. Sekalipun bentuk rotinya remahan, mereka juga dapat menikmati anugerah Allah. Karena itu mereka juga dipanggil untuk setia menanti. Hal ini mengingatkan kita pada firman Allah, misalnya dalam Yohanes 3 ayat 16 yang dengan tegas mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengasihi dunia ini, karena itu jangan pernah membatasi kasih Allah dalam bentuk apapun. Yang ketiga, anjing makan remahan roti anak yang jatuh.
menunjukkan bahwa berkat dari Tuhan setidaknya menurut perempuan Kanaan itu hadir melalui orang-orang Yahudi. Dengan ucapan perempuan Kanaan itu berarti dengan penuh kerendahan hati perempuan itu menyadari statusnya. Perempuan itu tetap menghargai orang Yahudi sekaligus memiliki pengharapan akan kebaikan Allah yang terjadi dalam hidup mereka. Saudara-saudara, menghargai orang lain yang bahkan menganggap status kita rendah. Di sini kita harus mengakui bahwa keberadaan gereja tidak lepas dari keyahudian. Kita harus mengakui bahwa keberadaan gereja tidak lepas dari orang lain. Bahkan jika kita perluas sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa lepas dari sesama manusia yang lain. Karena itu sikap menghargai satu dengan yang lain menjadi sikap yang sangat penting. Jawaban perempuan itu adalah jawaban iman, saudara-saudara. Yesus mengatakan, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Demikian ayat 28. Perubahan terjadi. Dalam Alkitab dituturkan, seketika itu juga anaknya sembuh. Yesus, saudara-saudara, melalui peristiwa ini mengajak orang Yahudi termasuk murid-muridnya untuk mengubah konsep pemahaman yang selama ini menguasai diri mereka. Bahkan juga Yesus mengajak kita untuk melihat dan mengubah konsep yang keliru dalam diri kita. Melalui perempuan Kanaan itu, Yesus hendak mengatakan kasih Allah ditujukan kepada semua bangsa. Kasih Allah tanpa batas. Itu berarti panggilan Yesus buat kita semua adalah bebas dari perilaku diskriminatif. Namun saudara-saudara, ternyata dalam hidup ini panggilan Tuhan Yesus itu tidak mudah kita lakukan. Anthony de Mello, seorang teolog menceritakan sepenggal pengalaman hidup Mahatma Gandhi ketika menjadi mahasiswa di Afrika Selatan. Gandhi amat menaruh minat pada kitab suci, khususnya khotbah Yesus di bukit. Ia amat yakin bahwa agama Kristen itu menjadi jawaban bagi sistem kasta yang mengganggu India berabad-abad. Dan ia mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh untuk menjadi Kristen. Itu sebabnya pada suatu hari ia kemudian pergi ke gereja untuk mulai mengikuti ibadah. Namun ia dihentikan di pintu masuk oleh Asher dan diberitahu kalau ia mau ikut ibadah, tempatnya di sebuah gereja khusus untuk orang-orang berkulit berwarna. Ia pergi dari gereja dan semenjak itu ia tidak pernah kembali lagi. Kisah hari ini saudara-saudara mengajarkan kepada kita setidaknya 3 hal. Yang pertama, jangan pernah lupa bahwa keragaman diciptakan oleh Allah. Jangan pernah lupa menolak keragaman berarti menolak Allah. Keragaman adalah anugerah Allah. Itu berarti kita bisa mengatakan Indonesia dalam segala keragamannya adalah negeri yang begitu dicintai oleh Allah sebab diciptakan dalam keragaman. Yang kedua, bergaulah lintas batas. Batas suku, batas agama, batas status sosial. Semakin luas pergaulan kita, semakin terbuka wawasan kita untuk melihat betapa indahnya keragaman itu. Sebagaimana sebuah lukisan yang terdiri dari berbagai macam warna, itulah keindahan keragaman. Dan yang ketiga, jika kita berada dalam kelompok minoritas, jangan pernah minder. Bersikaplah berani seperti perempuan Kanaan itu. Ingat, berkat Allah diberikan bukan kepada orang-orang yang beragama tertentu atau orang-orang yang bersuku bangsa tertentu. Berkat Tuhan diberikan kepada orang-orang yang percaya. Orang-orang yang melakukan segala upayanya dalam ketulusan sambil mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Tuhan mencintai kita semua. Amin. Jemaat, kami undang untuk berdiri.
Mari kita mengikrarkan kembali iman percaya kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menyampaikan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus, Engkau mengasihi dunia yang penuh dengan keragaman ini. Engkau mencintai Indonesia yang Kau hadirkan dalam keragaman ini. Kami bersyukur ya Bapa untuk keragaman yang boleh kami lihat dalam keseharian kami. Dan kami memohon ampun kalau sikap hidup kami seringkali diskriminatif, membedakan orang berdasarkan suku bangsa, agama, status sosial, dan lain sebagainya. Dan hari ini kami disadarkan melalui percakapan Yesus dengan perempuan Kanaan bahwa Engkau mencintai mereka yang dengan tulus hati, dengan segala upaya sambil menatap kasih setiamu. Engkau mengasihi mereka semua dan Engkau berbagi berkat buat mereka. Kami bersyukur Bapa, kiranya kami juga boleh berbagi berkat buat orang-orang yang berbeda di sekitar kami, khususnya ketika kami sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami bersehati membangun jejaring dengan orang-orang yang beragama, bersuku berbeda dengan kami, dan kami boleh menjadi satu kekuatan yang dapat memerangi virus COVID-19. Kami mau berdoa secara khusus buat umat Tuhan di GKI Kafling Polri khususnya. Tuhan berkati para hamba-hamba Tuhan, para penatua, para pelayan Tuhan yang Kau hadirkan di gerejamu ini. Kiranya mereka boleh memimpin, menggembalakan umat-Mu sekalipun harus dari jarak jauh, dengan penuh cinta dan dengan ketulusan. Kiranya Roh Kudus terus tercurah atas umat-Mu, atas persekutuan GKI Kafling Polri, hingga sekalipun persekutuan tidak berjalan sebagaimana biasa, persekutuan yang hidup dalam Roh Kudus boleh terus terjalin di tengah-tengah umat Tuhan di GKI Kafling Polri. Kami mau berdoa buat mereka yang sedang terbaring sakit oleh berbagai macam sebab. Tuhan ulurkan tangan, pulihkan saudara-saudara kami. Kami mau berdoa untuk mereka yang saat ini terdampak COVID-19. Oh Bapa, rangkul, rengkuh, berikan kekuatan agar kami tetap tegar menghadapi hari-hari kami. Kami mau berdoa secara khusus buat anak-anak kami yang harus belajar dari jarak jauh dan itu tidak mudah. Tuhan berikan kami kesabaran untuk mendampingi anak-anak kami hingga proses belajar boleh berjalan dengan baik. Berkati guru-guru, berkati sarana yang digunakan, kiranya semuanya boleh menolong anak-anak kami menjadi pelajar yang baik. Kami doakan ya Bapa buat gereja-gereja Tuhan yang sudah mulai on-site. Kiranya Tuhan menolong agar gereja tidak menjadi klaster baru COVID-19. Kami doakan Indonesia secara khusus, pemerintah kami, presiden, wakil presiden, sampai dengan orang-orang yang memimpin di sekitar kami. Kiranya Tuhan memberkati agar lewat kepemimpinan yang penuh cinta, negeri kami boleh merasakan pengayoman yang baik dari pemimpin-pemimpinnya. Tuhan berkati para tenaga medis yang berjuang untuk mengatasi COVID-19. Kami berdoa untuk para ahli yang sedang meneliti vaksin virus COVID-19. Kiranya Tuhan menolong agar semuanya boleh terjadi dalam rancangan Tuhan yang baik dalam hidup kami. Kami doakan dunia kami
Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin dunia, agar mereka juga boleh bersehati melawan pandemi yang menyerang seluruh bagian dunia ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan pemazmur dalam Mazmur 54 ayat 8, bahasa Indonesia masa kini, kita berkata, Dengan rela hati kupersembahkan kurban bagimu dan bersyukur kepadamu karena Engkau baik ya Tuhan. mari kita bersyukur dengan memberi persembahan yang terbaik saat ini. Persembahan syukur dapat diserahkan dengan cara transfer ke rekening GKI Kafling Polri, atau dapat dimasukkan ke dalam amplop dan akan diserahkan pada kebaktian pertama yang diselenggarakan di gedung gereja. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Telah ku perhatikan
perhatikankah sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Jemaat, kami undang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami datang membawa persembahan kami. Biarlah Engkau sendiri yang kuduskan persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat untuk sekitar kami, dan ajar kami juga untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, baik di dalam materi maupun di dalam segala kegiatan kami. Biarlah kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita kembali dalam keseharian dan membangun jembatan kehidupan, bukan tembok-tembok yang memisahkan dan menghancurkan kehidupan bersama. Mari kita hidup dalam kasih dengan semua orang, sehingga kehadiran kita bermakna dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Aku hendak tetap berhati tulus, karena teman mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus, karena teman telah mengasihiku. Karena teman telah mengasihiku. Aku hendak tetap menjadi kawan bagi yang hatinya penat sendu, dan kasihku ingin terus kubagikan, serta iman tiada ku perlu, serta iman tiada ku perlu. Aku hendak rendah hati selalu, karena ku tahu betapa ku lemah. Aku hendak menolong sesamaku. Allah Esa selalu ku sembah. Allah Esa selalu ku sembah. Saudara-saudara, marilah kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing, berjuang untuk menghadirkan kebenaran firman Allah. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih setia Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Kasih setia Yesus Kristus yang bersedia mati di atas kayu salib demi cintanya bagi umat manusia. Kasih setia Allah Roh Kudus yang membarui segala sesuatu, yang memberikan semangat bagi setiap orang, ada pada setiap saudara yang setia menjadi anak-anak Allah sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati.
hendak tetap berhati